Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi mengenai apa itu tugas dan tanggung jawab dari petugas pemeriksa lapangan. Oke, tugas dan tanggung jawab dari seorang PML sebenarnya itu secara pelaksanaan memang PML itu tidak langsung turun ke rumah-rumah dari responden yang didata. Memang tidak semuanya didatangi. Tapi yang pertama, tugas dan tanggung jawab PML adalah dia harus ikut pelatihan dulu. Tidak ada yang namanya pinjam nama. Maksudnya dalam artian yang pelatihan siapa, yang bertugas sebagai PML-nya siapa. Itu tidak ada. Termasuk yang bertugas sebagai PPL juga tidak ada yang namanya istilah orang yang pelatihan tapi yang mengerjakannya orang lain, itu juga tidak ada. Lalu tugas dan tanggung jawab PML yang kedua adalah menerima buku pedoman sesuai wilayah tugasnya, apakah dia di wilayah Capi atau di wilayah Papi, dan menerima buku pedoman dia sebagai PML. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang PML ada dalam buku pedoman PML. Yang ketiga adalah PML itu menerima surat tugas dan tanda pengenal dari BPS Kabupaten Kota. Jadi sama seperti PPL, tanda pengenal dari PML ini ada di aplikasi Sobat teman-teman sendiri. Jadi tanda pengenal yang ada di aplikasi Sobat itu teman-teman download lalu kirimkan ke pihak BPS Kabupaten Kota untuk dibantu dicetakkan. Karena di sana sudah ada barcode, sudah ada foto, dan sudah ada identitas diri. Lalu tugas dan tanggung jawab PML berikutnya adalah PML nanti akan menerima alokasi tugas. Nah, ketika PML itu di wilayah PAPI atau wilayah dokumen, si PML akan menerima alokasi tugasnya itu di wilayah mana saja dan PPL-nya siapa saja. Tapi ketika PML tersebut di wilayah Capi, maka dia akan menerima assign e-form pencacahan lengkap di akun fasihnya dia. Jadi yang satu terima wilayah tugas saja karena dokumennya langsung ke PPL, tapi ketika dia di Capi dia akan di-assign dulu siapa saja PPL di bawahnya lewat aplikasi fasih yang dimiliki oleh PML. Yang kelima, PML itu nanti bersama dengan petugas lapangan sensus akan mengenali batas SLS. Jadi pada saat pemutakhiran atau sebelum pemutakhiran ketika menemui ketua SLS, sebenarnya PPL dan PML itu diharapkan berjalan berbarengan. Tapi kembali lagi, namanya PML itu tidak hanya mengawasi satu orang. Jadi bisa jadi ketika PPL 1 ini lagi ke ketua SLS, PML-nya nggak bisa nemenin karena dia harus menemani PPL yang kedua atau menemani PPL yang ketiga. Jadi tidak semua PPL bisa ditemani oleh PPML untuk ke rumah ketua SLS. Tapi ketika tim tersebut di antara PPL dan PML yang membuat jadwal, oke, kita satu hari keliling khusus untuk pengenalan wilayah dan ketemu ketua SLS, itu bisa teman-teman buatkan schedule yang seperti itu agar si PML bisa menemani PPL ketika ke ketua SLS. Lalu yang keenam, bersama dengan PPL, PML dan Koseka nanti akan melakukan koordinasi dengan penguasa wilayah dan ketua satuan lingkungan setempat untuk menginformasikan kegiatan. Jadi ibaratnya yang keenam ini seluruh petugas itu PPL, PML dan Koseka itu nanti akan menemui apakah kelurahnya dulu ataukah ke kecamatannya dulu, dalam artian seluruh tim yang di kecamatan itu berkumpul semua dan menghadap camat misalnya, lalu setelah menghadap camat turun lagi, mereka wilayah tugasnya kelurahan desa mana saja, mereka sama-sama bertemu dengan kepala desa atau kelurahnya, baru nanti bertemu dengan ketua SLS. Ini bisa seperti itu, atau bisa juga dibuatkan si kosekanya yang ke camat, PML-nya yang ke lurah atau kades. Itu tergantung teman-teman nanti maunya koordinasinya yang seperti apa. Yang jelas koordinasi ke penguasa wilayah tetap harus teman-teman lakukan. Lalu yang ketujuh, nanti si PML ini akan menerima laporan perubahan wilayah SLS dari petugas lapangan sensus. Nah,
Yang ketujuh ini, laporan perubahan wilayah SLS bisa jadi ada dokumennya, bisa jadi tidak. Karena kegiatan paling dekat dengan kegiatan sensus pertanian 2023 adalah kegiatan Reksosek 2022, kemungkinan besar menurut saya nih ya, yang dokumen PSLS bisa tidak digunakan karena sudah diakomodir di kegiatan Reksosek 2022 lalu. Tapi beda ketika setelah Reksosek ternyata ada pemekaran RT atau pemekaran dusun. Nah, itu yang bisa diakomodir di dokumen PSLS atau perubahan wilayah SLS. Jika ada, tapi jika tidak ada, ini artinya kemungkinan besar dokumen PSLS itu bisa kosong. Lalu si PML juga akan mengentry dokumen ST 2023 PSLS. Nah, ketika ada dokumen PSLS tadi, maka dokumen perubahan wilayah SLS itu akan di-entry oleh si PML di web yang akan ditunjuk nanti. Itu ketika ada perubahan SLS-nya. Tapi ketika tidak ada perubahan berarti tidak ada dokumen PSLS yang di-entry. Lalu yang kesembilan, si PML akan melakukan entry data rekapitulasi hasil pencacahan berdasarkan dokumen ST 2023 L1 UTP. Jadi di poin ke-9 ini si PML itu akan merekap dan mengentry data dokumen ST 2023 L1 UTP. Artinya dokumen pemutakhiran yang di bagian depan itu ada yang namanya rekapitulasi. Nah, rekapitulasi itulah yang akan di-entry oleh PML di web yang akan ditunjuk nanti. Yang ke-10, si PML akan melakukan entry 2 sampel dokumen ST 2023 L2 UTP per SLS untuk wilayah PAPI sebagai tools pengecekan kualitas data atau quality tools. Nah, dokumen yang di-entry adalah dokumen yang belum diperiksa sehingga dapat ditemukan kesalahan umum yang terjadi. Nah, artinya di poin ke-10 ini dikatakan bahwa PML sebelum memeriksa dokumen dari PPL-nya nanti, dia harus mengentry dulu 2 sampel dokumen L2 UTP. 2 artinya per SLS itu 2 sampel yang dia entry di web yang sudah ditunjuk untuk tahu dari si PPL ini, PPL A misalnya, sebelum diperiksa kesalahannya itu apa saja. Nah, ini kesalahan ini nanti akan direkap untuk ditelaah lebih lanjut dan diantisipasi ke depannya oleh seluruh petugas sensus pertanian 2023 agar tidak terjadi kesalahan yang sama di pencacahan-pencacahan berikutnya. Itu tujuan dari poin ke-10 ini. Yang ke-11, entry quality tools dilakukan pada saat pendampingan minggu pertama sampai dengan minggu terakhir dan atau pada saat rapat pertemuan dan atau pada saat pengawasan ke lapangan. Jadi katanya di poin ke-11 ini ada entry quality tools itu bisa di-entry mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Atau bisa juga 2 sampel tadi di entry-nya ketika rapat pertemuan. Nanti kita akan ada pertemuan kurang lebih 4 kali pertemuan dari tim Koseka yang ada. Nah, bisa di entry pada saat rapat pertemuan itu atau saat si PML itu pengawasan ke lapangan. Yang jelas 2 sampel per SLS itu harus di entry sebelum selesai pelaksanaan lapangan kegiatan sensus pertanian 2023. Yang ke-12, si PML akan melakukan pendampingan terhadap PPL yang menjadi tanggung jawabnya secara bergiliran untuk memastikan bahwa pemutakhiran dan pencacahan lengkap sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi, si PML itu memang sebenarnya harus bergiliran menemani si PPL untuk melakukan pendataan lapangan. Tujuannya apa? Agar dokumen yang sudah didata oleh PPL itu minim kesalahan. Atau ketika ada kesalahan, si PML bisa langsung memberitahu pada PPL bahwa ada kesalahan di sini. Dan etikanya
PML itu biasanya ketika menemani pendataan secara etika, secara SOP, si PML tidak boleh langsung menegur di depan responden, tapi biasanya menegurnya atau memberitahukannya setelah keluar dari rumah responden. Jadi memberitahunya itu, oh ini tadi harusnya begini gitu. Cara menanyakannya tadi coba diganti begini, lebih tepatnya begini. Nah itu diberitahukannya secara etika dan secara SOP-nya itu setelah kita keluar dari rumah responden. Lalu yang ke-13, melakukan pemeriksaan data yang sudah dikirim oleh petugas lapangan sensus. Jadi, untuk wilayah Capi, pemeriksaan data pada wilayah Capi dilakukan dengan aplikasi Fasih pada gawai PML. Pengesahan atau approval data dilakukan apabila hasil pemutahiran dan pencacahan lengkap tidak ditemukan kesalahan. Sedangkan penolakan atau reject dan pengembalian kepada PPL dilakukan apabila data masih diragukan atau perlu perbaikan. Reject data harus disertai dengan catatan hasil pemeriksaan. Nah, untuk kita yang di wilayah dokumen, jadi si PML itu akan memeriksa datanya, dokumen yang sudah dikerjakan oleh PPL itu akan diperiksa oleh PML, apa saja yang kurangnya, dan ketika ada konfirmasi, si PML bisa mengkonfirmasi langsung sama PPL. Ketika perlu perbaikan lebih lanjut, PML mengembalikan dokumen tersebut ke PPL. Tapi ketika yang kurangnya itu masih bisa diperbaiki oleh PML, misalnya seperti ada satu kode yang belum diisi atau ada satuan luas yang belum diisi. Nah, itu bisa dikonfirmasikan dulu kepada PML untuk kemudian si PML itu menuliskannya sendiri, itu bisa. Tapi ketika si dokumen yang sudah dikumpul itu banyak kesalahan, mau tidak mau PML mengembalikannya kepada PPL untuk diperbaiki lebih lanjut. Nah, ini untuk di wilayah penggunaan dokumen. Tapi untuk di wilayah penggunaan aplikasi Fasih itu si PML akan memeriksanya dari handphonenya masing-masing. Jadi ketika ada kesalahan itu harus dicatat kesalahannya apa dan apa yang harus diperbaiki. Nah, adanya kesalahan ini menyebabkan si PML harus mereject data yang sudah dikirim oleh PPL agar kembali ke akunnya si PPL. Nah, ketika di reject, nanti akan masuk lagi ke akun PPL. Ketika PPL sudah memperbaiki beserta dengan adanya berdasarkan catatan dari PML tadi, maka PML bisa submit lagi. Nah, itu begitu terus. Ketika masih ada kesalahan, di reject lagi, lalu di submit lagi. Nah, dan ketika dirasa oleh PML tidak ada kesalahan lagi, maka disitulah si PML bisa meng-approve data tersebut untuk dikirimkan ke server. Nah, lalu yang ke-14 adalah si PML akan melakukan pemantauan cakupan kewajaran data pada wilayah tugasnya. Jadi, dalam hal ini pemantauan cakupan data kewajaran. Jadi dalam artian begini, kita tahu di wilayah itu banyak hortinya, tapi ternyata data dari PPL hortinya tidak sebanyak yang kita tahu. Nah, itu bisa kita periksa lebih lanjut untuk ditanyakan kembali kepada PPL. Jangan-jangan PPL ini mendatanya ada poin-poin yang terlupakan oleh PPL ketika dia melakukan pendataan lapangan. Yang ke-15 adalah si PML itu berkomunikasi dan berdiskusi dengan PPL dan bidang teknis pendataan dan manajemen lapangan BPS Kabupaten Kota mengenai kemajuan dan permasalahan lapangan yang terjadi pada kegiatan pemutahiran dan pencacahan lengkap. Jadi ibaratnya ketika ada masalah, PPL, PML itu tetap berkomunikasi dengan Koseka atau langsung berkomunikasi ke bidang teknis pendataan dan manajemen lapangan. Jadi di kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini ada SK, namanya SK tim pelaksana kegiatan, di mana di SK itu ada yang namanya bidang teknis pendataan dan manajemen lapangan. Nah, di sini katanya si PML bisa tetap menjalin komunikasi dengan ketua tim dari bidang teknis pendataan dan manajemen lapangan tadi. Nah, ini di setiap kabupaten kota akan ada ketua bidangnya masing-masing nanti. Lalu yang ke-16, tugas PML adalah melaksanakan tugas perintah langsung maupun tidak langsung dari pimpinan BPS
serta petunjuk dalam buku pedoman. Sebenarnya 16 ini sama dengan yang tugas dan tanggung jawab PPL ya, di mana di poin 16 ini juga ada pada tugas dan tanggung jawab PPL. Nah, tugas dan perintah langsung dari BPS dan pimpinan BPS itu sebenarnya sebagai contohnya ya adanya yang namanya Reksosek khusus ketika di pelaksanaan Reksosek 2022 lalu itu seperti itu sebenarnya, yang secara tidak langsung. Nah itu kan dulu kan instruksi tuh, tiba-tiba instruksi datang pakai ini Reksosek khusus. Nah mau nggak mau ya dari pusat mengirimkan ke kabupaten, kabupaten ngirimin ke Koseka, Koseka ke PPML, PML nerusin lagi ke PPL. Nah seperti itu sebenarnya salah satu tugas perintah langsung maupun tidak langsung dari pimpinan BPS. Lalu si PML juga diharapkan mematuhi jadwal waktu yang telah ditetapkan. Ya namanya kegiatan kita punya deadline 2 bulan, bukan berarti ya 2 bulan pelaksanaan 2 bulan itu kita lebihkan gitu. Kalau bisa sebelum 2 bulan itu sudah selesai, apalagi beban tugas dari setiap petugas pada kegiatan Sasi Pertanian 2023 ini tidak seperti yang tercantum di buku pedoman itu adalah beban tugas maksimal. Jadi tidak semua petugas itu beban tugasnya maksimal. Jadi kisarannya itu sebenarnya masih kisaran yang di bawah maksimal tadi, dan malah di kabupaten saya sendiri sebenarnya tidak sampai ke angka 400 untuk satu petugas dalam kurun waktu 1 bulan ketika dia non konsentrasi. Makanya di situ adalah bahasa maksimal, bukan yang harus teman-teman kerjakan. Lalu yang ke-18 adalah tugas PML untuk wilayah yang menjadi sampel MK. Nanti si PML itu diharapkan koordinasi dengan Koseka dan petugas MK. Jadi namanya MK tuh datang tuh bawa instrumen pendukung yang harus mereka isi dan harus mereka datangi gitu, harus mereka lakukan pendataan sehingga dokumen dari MK itu bisa mereka isi. Nah ini butuh kerjasama dari Koseka, PML dan PML agar petugas MK nanti bisa jalan. Lalu yang ke-19, bersama dengan petugas lapangan sensus, si PML nanti melakukan tindak lanjut hasil temuan dari MK. Jadi ya kalau misalnya temuan MK itu ada keliru pendataannya begini gitu. Nah kekeliruan itu nanti diberitahukan kepada PML untuk PML lanjutkan kepada PPL. Nah PPL-nya nanti ketika melaksanakan kegiatan lapangan itu diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sudah ditemukan oleh MK tadi. Lalu yang ke-20, si PML bersama dengan PPL akan memperbaiki dan mencegah terulangnya kesalahan yang ditemukan petugas MK ST 2023 dan hasil temuan dalam quality tools. Jadi diharapkan itu tadi temuan MK tidak terulang lagi ketika kita melakukan pendataan berikutnya. Lalu apa yang ditemukan di quality tools? Artinya apa-apa saja yang belum diisi oleh kita dalam dokumen tidak terulang lagi juga, dan diharapkan pada pendataan berikutnya hasil pendataan kita menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ke-21, si PML diharuskan untuk melaporkan hasil pelaksanaan instruksi tindak lanjut temuan MK ST 2023 sesuai ketentuan. Jadi melaksanakan tugas perintah langsung maupun tidak langsung dari pimpinan BPS serta petunjuk dalam buku pedoman. Ya, tadi seperti kata saya tadi, ada temuan MK memberitahu ke pihak BPS Kabupaten, BPS Kabupaten ke Koseka, lalu ke PML, lalu ke PPL. Nah, disinilah maunya itu temuan MK tidak terulang lagi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Lalu ketika pendataan berikutnya, pendataan kita menjadi pendataan yang lebih baik dan hasilnya tidak banyak salah. Karena kalau banyak salah, yang nanti akan repot adalah memang PPL kembali, karena dikembalikan lagi sama PML dokumennya atau di-reject dokumennya oleh PML ketika di aplikasi FASih. Nah itu harapannya sebenarnya adanya MK dan adanya quality tools tadi yang di entry itu gunanya untuk ke PPL agar
meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam proses pendataan. Jadi ibaratnya PPL itu bisa bekerja seoptimal mungkin dengan pengetahuan yang diperbanyak sebanyak mungkin, sehingga dengan dia mengetahui alur dokumen, mengetahui SOP-nya, mengetahui apa yang harus diisi, apa yang harus ditanyakan, si PPL itu lebih mudah dalam melakukan pendataan lapangan. Jadi kurang lebih ada 21 tugas PML kegiatan Sensus Pertanian 2023. Tugasnya cukup banyak, dan 21 ini bukan berarti cuman ini saja. Nah, PML ini ketika sudah di tahap editing coding, sudah di tahap pengolahan, kemungkinan besar akan dihubungi lagi oleh pihak BPS Kabupaten Kota untuk mengkonfirmasi isian-isian dari PPL-nya. Karena namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan ketika ada kekeliruan diharapkan tim lapangan tadi, PPL dan PML, tetap membantu dalam memperbaiki isian dokumen-dokumen Sensus Pertanian 2023-nya nanti. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.